Sejak kecil aku memiliki kemampuan membaca pikiran. Sistem memintaku untuk menaklukkan hati tokoh utama wanita. Aku memilih memasuki dunia saat tokoh utama wanita berusia 1 tahun. Sistem memunculkan notifikasi. Mulai hari ini, aku akan menjadi walinya. Mengajarinya tentang hukum dan menaati aturan. Wajahku tetap tenang. Penaklukan yang baik harus dimulai dari pendidikan. Sistem berhasil aku yakinkan. Kau benar. Lalu pada hari itu, salju turun lebat. Aku menggendong Liu Ruyan, tokoh utama wanita berusia 1 tahun yang ditinggalkan di sudut. 6 tahun kemudian, di panti asuhan yang aku dirikan. Dengan suara kecil yang menggemaskan, dia bertanya padaku, "Kepala panti, apa arti menaklukkan hati?" Aku mengelus kepalanya. "Artinya aku ingin membuatmu merasakan kepedulian dan kasih sayang dunia ini." Liu Ruyan yang berusia 7 tahun memiliki mata berbinar-binar. Dia sangat senang sampai berputar-putar. Aku juga mencintai kepala panti. Sistem berkata, level afeksi tokoh utama wanita sudah penuh. Di kehidupan sebelumnya, aku dipaksa mengikat sistem. Aku menerima sebuah misi penaklukan. Sistem mengirimkan konten novel asli padaku. Aku menatap remaja putri dalam data itu. Ia termenung, tubuhnya penuh luka, tatapannya dipenuhi warna abu-abu tak bernyawa. Acuh tak acuh hingga terasa terlepas dari seluruh dunia. Sistem berkata dengan kaku, "Setelah kamu memasuki dunia nanti, bisa membawanya pulang, tetapi saat ini dia sedang bekerja di luar, mungkin saja dia tidak akan mempercayaimu. Jadi kamu perlu melunakkan hatinya dengan cinta." Selain itu, dia memiliki seorang teman masa kecil yang tumbuh bersamanya. Itu adalah cinta pertamanya. Dan setelah dia bertemu kembali dengan cinta pertamanya, kalian akan mengalami kesalahpahaman. Aku memotongnya. Berapa usianya? Tampaknya belasan tahun, ia tersendat. Ini foto dia saat berusia 14 tahun. Kenapa dia bekerja di luar? Aku mengerutkan kening. Di usia seperti ini dia seharusnya bersekolah. Dia tidak punya uang, putus sekolah. Aku tunjukkan masalahnya, panti asuhan yang dia masuki tidak terstandar. Wajib belajar adalah 9 tahun. Panti asuhan juga harus menanggung biaya sekolahnya. Sistem bingung olehku. Apa begitu? Sepertinya sistem di bidang ini di daerah ini juga tidak sempurna. Kirim aku ke dunia ini, aku sudah memikirkan apa yang harus dilakukan. Sistem berkata, kalau begitu, titik waktu mana yang akan kamu pilih? Saat dia berusia 14 tahun dan dimaki oleh tamu. Saat dia berusia 18 tahun pingsan di gang. Atau saat dia berusia 23 tahun, aku dengan tegas berkata. Tentu saja saat dia berusia 1 tahun, Liu Ruyan lahir dalam keadaan lemah dan sering sakit. Ayahnya tidak diketahui identitasnya. Ibunya meninggal saat melahirkan. Kerabat jauh meninggalkannya di depan pintu rumah sakit saat dia berusia 1 tahun. Saat itu musim dingin yang dingin. Liu Ruyan demam tinggi menyebabkan sebagian pendengarannya hilang. Namun dia memiliki kemampuan khusus. Membaca pikiran. Sejak itu, meskipun duniamu sunyi, dipenuhi dengan niat jahat. Aku berdiri di depan rumah sakit, menggendong bayi yang tertidur pulas, dan berkata terus terang. Karena harus menaklukkan, setidaknya beri aku keuntungan, misalnya uang atau sesuatu. Kalau tidak, tokoh utama wanita akan kelaparan. Sistem memberikan keuntungan sesuai permintaanku, tapi masih agak gelisah. Ini adalah ke-13 kalinya ia bertanya, apa ini benar-benar bisa? Bagaimana kalau aku mengirimmu 10 tahun ke depan? Aku menggelengkan kepala, mengatakan, menjadi manusia tidak boleh terlalu kejam. Aku sekarang berusia 22 tahun. Untuk menaklukkan, usia 1 tahun bisa, usia 18 tahun tidak boleh. Usia 11 tahun juga tidak boleh. Sistem terdiam, tampak sedikit bingung. Aku berkata, ayo pergi, kita punya banyak hal yang harus dilakukan. Misalnya, aku harus mencari tahu kualifikasi apa yang diperlukan untuk membuka panti asuhan. Panti asuhan Boai tempat Liu Ruyan berada memiliki manajemen yang longgar. Tapi ini bukan masalah bagiku, aku bisa membantu menertibkan. Aku membungkus bayi itu lebih erat. Membawanya masuk rumah sakit, berharap pendengarannya masih bisa diselamatkan. Sistem membantu menyiapkan identitas. Aku pertama-tama membawa Liu Ruyan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, lalu mengambil alih panti asuhan Boai yang usang itu. Panti asuhan itu sudah gulung tikar bertahun-tahun. Tidak ada anak-anak maupun staf, sampai tahun ini diambil alih sementara. Semuanya dalam kekacauan. Aku pernah bekerja di panti asuhan sebelumnya, sangat familiar dengan prosedur ini, dan juga dengan bantuan sistem. Liu Ruyan adalah bayi yang dibuang. Setelah rumah sakit menyerahkannya ke polisi, di bawah pengaturanku. Dia diadopsi olehku, menjadi satu-satunya anak di panti asuhan Boai. Alur cerita berjalan seperti aslinya. Tapi yang berbeda adalah kali ini kepala panti asuhannya adalah aku. Aku merawat Liu Ruyan sambil membangun kembali panti asuhan. Memperbaiki infrastruktur di dalamnya secara teratur. Semuanya berjalan lancar. Sistem terkejut dengan hal ini. Karena tingkat kasih sayang Liu Ruyan terhadapku terus meningkat, sudah mencapai 780. Aku tidak heran, untuk anak berusia beberapa tahun. Yang paling dekat tentu saja orang yang merawatnya setiap hari. Meskipun Liu Ruyan belum mengerti apa itu cinta, dia sudah belajar mengulurkan kedua tangannya saat aku menggendongnya. Tersenyum polos padaku. Setiap kali seperti ini, sistem bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana bisa begini?
Masih bisa seperti ini? Ternyata bisa seperti ini. Aku tidak mempedulikan kebingungannya. Mendongak melihat panti asuhan yang tampak baru, dengan puas berkata, efisien sekali. Saya tidak tahu apakah ada fasilitas pendidikan yang mendukung di sekitar sini. Saya sudah mempelajari kebijakan terkait, panti asuhan boleh memiliki sekolah sendiri. Namun panti asuhan Boai jelas belum memenuhi syarat. Saya masih perlu terus berusaha. Karena segera dibawa ke rumah sakit. Ditambah perawatan saya yang teliti, tubuh Liu Ruyan sangat sehat. Saat usianya 3 tahun, ia bisa berlari dan melompat. Bahkan memanggil saya dengan suara kecil, Kepala Panti. Liu Ruyan kecil bertanya, Kepala Panti. Apa arti namaku? Saya memangku dia dan memberitahunya, pada hari ia lahir. Kebetulan sedang turun kabut, asap, dan ibunya sangat menyukai kata, seperti, Ru. Ia masih terlalu kecil, tidak bisa memahami arti kematian dan perpisahan, tapi saya tidak ingin menghilangkan asal-usul namanya karena itu. Liu Ruyan setengah mengerti. Namaku adalah, seperti, yang disukai ibu. Ibu juga menyukai aku. Saya mengelus kepalanya, ya, ibu sangat menyayangimu. Pada hari saya mengajari Liu Ruyan menulis namanya sendiri, saya bertanya pada sistem. Kalian sistem pasti ada banyak jenis, kan? Sistem terdiam sebentar, lalu berpikir serius. Saya tidak tahu. Tapi kami semua adalah sistem penaklukan hati. Kalian ya? Saya mulai mengerti, kamu punya rekan kerja? Iya, tapi saya tidak punya nama. Apakah mereka semua punya nama? Sistem agak polos, mereka memberi nama sendiri. Teman baik yang saya kenal dulu bernama Xiao Qi. Ada juga Xiao Yi, Xiao Chai. Saya bertanya, kenapa kamu tidak meniru mereka? Memberi dirimu sendiri sebuah nama, sistem ragu beberapa detik, tapi sebelumnya rekan lain bilang mereka itu main-main. Setelah punya nama mereka pergi melakukan hal lain. Kamu juga bisa melakukan hal lain, misalnya bersama saya mengelola panti asuhan ini. Saya juga sedang menjalankan misi penaklukan, jadi ini bukan main-main. Sistem tampak bersemangat. Begitu ya? Kalau begitu, bolehkah saya memberi nama untuk diri saya sendiri? Saya menjawab lembut. Tentu. Kamu mau dipanggil apa? Kalau begitu aku akan ikut membuka panti asuhan bersamamu. Saya ingin dipanggil Xiao Fu. Saya berpikir sejenak, Xiao Fu. Nama itu cukup bagus. Ia diam sejenak. Saya kira ia mungkin pergi berbagi kebahagiaan ini dengan teman-temannya. Pada hari panti asuhan resmi dibuka kembali, saya membawa Liu Ruyan menyambut anak-anak baru. Saya memeriksa data. Mungkin karena daya tarik alur cerita, Anran, yang dulu sahabat kecil Liu Ruyan dan kemudian menjadi cinta pertamanya, juga datang. Kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil, lalu ia dikirim ke panti asuhan. Pada usia 8 tahun, orang tua angkatnya membawanya ke luar negeri. Alur cerita tidak banyak mendeskripsikan bagian ini, tetapi Anran dari anak laki-laki yang penurut dan menggemaskan. Berubah menjadi karakter antagonis jahat klasik. Pengalaman ke luar negeri ini pasti tidak lancar. Saya selidiki dengan saksama. Dan menemukan bahwa pasangan orang tua angkat itu sebenarnya tidak memenuhi syarat adopsi. Ini lagi masalah peraturan panti asuhan. Saya menatap anak laki-laki kecil yang pemalu ini, berjongkok dan mengelus kepalanya dengan lembut. Nak, tenang. Mulai sekarang disinilah rumahmu. Ia menatapku dengan bingung. Mungkin kesabaran di mataku membuat anak yang sensitif ini tidak merasakan niat buruk. Ia dengan hati-hati mengulurkan tangan mungilnya yang gemuk. Menjepit jari tanganku. Wajah anak laki-laki kecil yang putih mulus masih ada bekas air mata. Namun ia dipangku dan diam-diam memakan permen yang kuberi. Tersenyum untuk pertama kalinya hari itu, belajar memanggil, Kepala Panti, dengan suara lembut. Liu Ruyan memasang wajah tegang. Dengan agak gugup memandu anak-anak baru berkeliling panti asuhan. Itu adalah tugas yang kuberikan padanya dengan serius. Ia seperti seorang senior, mondar-mandir di antara anak-anak baru. Saya melihatnya sesekali menenangkan yang satu, jangan menangis, sesekali memberi permen pada yang lain, lalu mengepalkan tangan kecilnya bersumpah, panti asuhan ini pasti yang terbaik. Saya tidak bisa menahan senyum. Sore harinya, saya mengajak anak-anak tidur siang. Liu Ruyan tampak sangat bersemangat, tidak bisa tidur, bahkan berbisik padaku. Direktur, di antara anak-anak yang datang hari ini, aku paling suka Chen Han. Dia keren, kan? Nama Chen Han ini. Kenapa terdengar agak akrab? Aku melihat tanda lahir di wajah gadis kecil bernama Chen Han itu, akhirnya aku ingat. Ini bukanlah musuh bebuyutan Liu Ruyan di masa depan, bos geng kriminal Chen Han. Sepertinya kursus pendidikan hukum Zhangshan harus segera dijadwalkan. Anak Chen Han ini sekarang terlihat sangat pemalu, menunduk dan jarang berbicara karena noda lahir besar di wajahnya. Ditambah dengan kecerdasan bawaan yang rendah, ia ditinggalkan oleh orang tuanya. Aku melihat ekspresi rendah diri dan sedih Chen Han. Memanggil Liu Ruyan. Mungkin dia mendengar isi hatiku, wajahnya menunjukkan ekspresi hampir menangis. Dengan murung dia bertanya, Kepala Panti, apakah orang tua Chen Han tidak menginginkannya lagi? Liu Ruyan yang memiliki kemampuan membaca pikiran tidak pernah menyembunyikan hal ini di depanku. Tapi dia pernah berjanji denganku dengan kelingking. Itu rahasia kita berdua. Jadi aku pun berkata dengan serius, apa yang dilakukan orang tuanya itu salah. Mereka akan ditangkap,
kata Liu Ruyan setengah mengerti. Aku ingin berteman dengannya. Kamu ajak dia ke taman bermain saja. Bukankah kemarin kamu bilang ingin bermain jungkat-jungkit dengan teman-teman? Mata Liu Ruyan berbinar, tetapi dengan cepat meredup, tapi sekarang waktu tidur siang. Aku mengelus kepalanya, tidak apa-apa, kali ini dianggap pengecualian. Mulai sekarang kita semua adalah keluarga Chen Han, aku ingin dia bisa ceria. Bisakah kamu membantuku? Liu Ruyan menjawab dengan penuh semangat, aku membuka pintu taman, melihat dua sosok kecil itu berlari riang menuju jungkat-jungkit di bawah sinar matahari. Aku berbalik kembali ke asrama, dan memang benar, semua kepala kecil menunduk. Aku tidak bisa menahan tawa, semua tidak bisa tidur, hening tanpa suara. Hanya Anran yang mengangkat kepalanya, menunjuk ke taman di luar jendela, dengan suara cadel berkata, aku ingin bermain dengan kepala panti. Aku tersenyum dan berkata, kalau begitu ayo bermain di taman saja. Tapi sekarang waktu tidur siang, kali ini tidak boleh ya. Anak-anak yang tadinya kaku dan gelisah. Mata mereka langsung berbinar, menjawabku serempak, lalu berlari menuju taman seperti sekawanan burung kecil yang gembira. Aku berjalan lambat di belakang mereka, mengobrol dengan Xiao Fu, tuan rumah. Mengapa tingkat kesukaan mereka terhadapmu begitu tinggi? Aku belum pernah melihat progres memikat yang secepat ini. Aku berpikir sejenak lalu bertanya. Kamu tahu sebuah cerita? Ada setan yang terkurung dalam botol, dulu pernah berjanji jika ada yang melepaskannya. Dia akan memberikan kekuasaan dan kekayaan tak terbatas pada orang itu. Namun bertahun-tahun kemudian saat ditemukan, dia malah tidak senang pada nelayan yang melepaskannya. Merasa nelayan itu datang terlalu lambat. Di basis dataku ada cerita ini. Aku berkata dengan nada tenang. Cinta juga begitu, memikat pada dasarnya adalah pertukaran. Memberi cinta akan mendapat cinta. Tapi jika mereka sejak kecil tidak mendapat cinta, menurutmu cinta palsu yang tidak murni itu bisa membuahkan apa? Jadi jika aku baru muncul saat mereka berusia 15 atau 16 tahun, tentu tidak akan bisa menyaingi perasaan yang tumbuh sejak kecil bersama. Tuan rumah memilih masuk. Saat mereka berusia 1 tahun untuk memikat berhasil, aku tersenyum, menggendong seorang anak kecil yang berlari ke arahku. Mengelus kepalanya, tidak sepenuhnya begitu, aku hanya ingin memberitahumu satu hal. Hal apa? Kata memikat itu terlalu luas, di dunia ini ada banyak jenis cinta. Mengajari mereka hal-hal ini, itu juga disebut memikat. Tuan rumah, kamu benar-benar berbeda dari orang lain yang pernah kutemui sebelumnya. Aku tertawa, kamu baru berapa banyak orang yang kamu temui? Di mataku, kamu masih anak kecil. Aku menggendong gadis kecil itu dan mendudukkannya di ayunan, lalu melanjutkan. Mungkin dalam deteksimu, memikat dulunya adalah pekerjaanku, makanya kamu memilihku. Lalu pekerjaanmu dulu apa? Ia bertanya dengan bingung. Tapi dulu pasti banyak juga orang yang mencintaimu, tuan rumah. Ya kan? Aku sedikit berhenti. Tersenyum tipis, aku dulu bekerja di bidang pendidikan khusus, aku adalah anak yang benar-benar aneh di keluarga Zhan. Kakak dan adik-adikku semua punya ambisi besar. Ada yang mengambil alih perusahaan, ada yang bersinar di bidang seni. Hanya aku yang terjun ke kota kecil, mengajar sebagai sukarelawan beberapa tahun, pulang lalu menjadi guru di sekolah khusus. Akhirnya malah membuka panti asuhan sendiri. Kebanyakan anak yatim bukan anak yang sehat, mereka sering memiliki berbagai kekurangan fisik atau psikologis. Awalnya saat keluargaku datang menjengukku, mereka sering terkejut melihat beberapa luka di tubuhku. Mereka bertanya padaku berkali-kali. Zhan Lin Xuan, apa kau gila? Orang luar pun tidak mengerti. Anak-anak keluarga Zhan sejak kecil hidup mewah, kenapa tiba-tiba ada satu yang dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak terlihat sedikitpun kesan bangsawan? Tapi dalam hidup, pasti akan ada satu atau dua hal yang mengubah segalanya. Aku tidak berniat menilai apa yang mulia. Apa yang hina, juga tidak ingin menggunakan kata-kata muluk untuk membuktikan betapa istimewanya aku. Sebenarnya aku hanyalah orang biasa di antara banyak manusia, hanya kebetulan memilih jalan ini. Jadi aku tidak peduli dengan keraguan dan cemoohan itu, hanya tersenyum tipis, aku sama seperti kalian. Hanya melakukan apa yang ingin kulakukan. Xiao Fu bertanya, hal yang mengubah segalanya itu, apa itu? Aku tersenyum, siapa tahu, ingatan masa kecil sudah sangat kabur. Tapi kira-kira ada hal seperti itu. Sebenarnya aku masih ingat, aku ingat. Sekolah kami pernah mengadakan kegiatan amal, kami memakai jas dan gaun kecil, pergi ke sekolah khusus sebelah untuk memberikan hadiah. Tapi hari itu, kami tidak melihat satupun siswa dari sekolah khusus. Aku dengar dari guru. Takut kami melukai mereka, jadi mereka semua dikunci di asrama. Kami meletakkan buku dan pakaian di meja dan kursi mereka. Berfoto beberapa kali, lalu akan pergi. Aku melihat di meja itu ada buku dongeng. Di atasnya ada tulisan miring. Xiao Xin bertanya, seperti apa bentuk bintang? Aku juga ingin tahu. Apakah rasanya enak? Di buku dongeng itu, bintang-bintang di langit semuanya permen. Xiao Xin tidak bisa melihat bintang, lalu pemilik buku dongeng itu. Dia belum pernah makan permen, aku melihat jas kecil rapi yang melekat di tubuhku, dengan susah payah mengeluarkan sebuah permen dari sakuku. Aku menyelipkannya dengan diam-diam ke dalam buku itu. Sebelum pergi, aku melirik ke arah asrama itu. Aku melihat beberapa anak kumuh berdesakan di jendela menatap kami. Tiba-tiba aku merasa sedih. Aku hanya membawa satu permen, dan hanya meletakkan satu.
Hanya satu anak yang bisa merasakan rasa bintang. Setelah itu, aku menjalani kehidupan yang sibuk selama seminggu penuh. Kedatangan anak-anak baru membawa semangat dan vitalitas ke tempat ini. Dan juga membawa lebih banyak hal yang perlu diurus. Dari memilih merek susu untuk anak-anak, hingga merekrut guru baru untuk panti asuhan. Semua ini harus aku urus sendiri sebagai satu-satunya pemimpin. Untungnya aku memiliki Xiaofu sebagai alat yang hebat, bisa membantu memantau kondisi anak-anak. Mencegah kecelakaan terjadi. Jika tidak, meski aku punya 3 kepala dan 6 lengan, aku tidak akan bisa mengatasinya. Panti asuhan kami tidak besar. Aku sudah merekrut juru masak, petugas kebersihan, dokter, perawat, dan pengasuh. Tapi posisi guru budaya terlalu penting. Nanti aku juga harus mengurus pembukaan kelas. Jadi pasti harus merekrut orang yang bisa diandalkan. Setelah beberapa putaran wawancara dan seleksi, akhirnya aku merekrut orang yang paling memuaskan. Seorang pemuda yang penampilannya bisa bersaing dengan bintang terkenal. Dia masih muda, dengan rambut pendek yang rapi, dan kepribadian yang lembut. Sejujurnya, aku bisa melihat bahwa keluarganya tidak miskin. Dari cara bicara dan sikapnya, dia tampak seperti anak laki-laki yang dimanjakan sejak kecil. Tapi anehnya, warna kulitnya agak gelap, dan pipinya memiliki semburat merah akibat sinar matahari dataran tinggi. Mata pemuda itu bersinar seperti bintang. Nama saya An Junchun. Halo, Direktur Zhan. Aku juga mengulurkan tangan dan berkata sambil tersenyum. Halo, Junchun. Bergabungnya An Junchun memberiku lebih banyak waktu untuk mengurus masalah sekolah anak-anak ini. Panti asuhan yang mampu akan mendirikan kelas sendiri, yang tidak mampu akan menyekolahkan anak-anak. Mempertimbangkan situasi khusus beberapa anak. Aku memutuskan untuk mendirikan kelas yang berbeda, memberikan pelajaran sesuai kelompok. Setelah semua prosedur selesai, aku dan An Junchun merekrut sekelompok guru baru, dan secara resmi memulai pengajaran di dalam panti. Jumlah anak di panti asuhan tidak banyak. Jadi aku hanya membuat satu kelas. Namanya dipilih secara demokratis. Anak-anak semua menyukai nama, Kecambah Hijau. Maka lahirlah kelas pertama panti asuhan Boai, kelas Kecambah Hijau. Aku sudah berpengalaman dalam hal-hal seperti ini. An Junchun jelas sudah melakukan persiapan yang matang, jadi kegiatan belajar berjalan sangat lancar. Sebenarnya, pada tahap awal anak-anak, yang lebih penting bukan menyebarkan pengetahuan, tapi membentuk kebiasaan dan kepribadian. Aku membuka kelas dongeng. Setiap hari aku akan menceritakan sebuah kisah kepada mereka. Di dunia dongeng, langit selalu cerah. Orang jahat selalu kalah, pangeran akan bertemu putri, bebek jelek akan berubah menjadi angsa putih yang cantik. Hewan kecil yang ditolong akan kembali membalas budi. Tentu saja hidup bukan hanya dongeng. Mungkin ketika mereka besar nanti, mereka akan mengerti bahwa kenyataan tidak seperti yang mereka bayangkan. Tapi aku tetap berharap mereka bisa percaya pada dongeng. Namun setelah kelas dongeng selesai, An Junchun akan memberi mereka pelajaran keselamatan. Aku bisa mengajari mereka untuk bersikap baik kepada dunia, tapi perlu juga seseorang yang memberitahu mereka bahwa tidak semua orang memiliki niat baik. Mereka harus selalu waspada dan belajar melindungi diri sendiri. Aku menunjuk Liu Ruyan sebagai ketua kelas-kelas Kecambah Hijau. Gadis kecil itu sejak saat itu menyadari rasa tanggung jawab, dan setiap hari berusaha demi keharmonisan kelas. Sebagai ketua kelas, dia sering bersemangat, tapi kadang juga merasa frustrasi. Seperti hari ini, dia berbaring di lututku dengan lesu. Direktur, hari ini Chen Han menangis. Aku mendengar dia berpikir, kenapa ayah dan ibu tidak menginginkanku sejak masuk panti asuhan. Chen Han menjadi lebih ceria, tapi kadang di senja hari dia sembunyi-sembunyi meneteskan air mata. Liu Ruyan tidak tahu bagaimana membantu mengatasi masalah ini. Jadi terpaksa bertanya padaku apa yang harus dilakukan. Dalam dunia Liu Ruyan, ibunya sangat mencintainya. Jadi dia tidak mengerti mengapa orang tua Chen Han membuang anak mereka sendiri. Aku mengelus kepala Liu Ruyan. Xiaoyan, setiap orang berbeda. Beberapa orang tua tidak mencintai anak mereka sendiri. Liu Ruyan mengerutkan bibir dan bertanya, lalu kenapa mereka melahirkannya? Ada banyak alasan. Kita tidak bisa mengetahuinya. Tapi yang ingin kukatakan padamu adalah, orang tua Chen Han meninggalkannya. Di dunia ini, masih banyak anak-anak yang ditinggalkan orang tua mereka. Chen Han masih memiliki kamu, teman yang peduli padanya. Tapi masih banyak anak yang bahkan tidak punya satu teman pun. Liu Ruyan membelalakan matanya yang hitam bundar. Benarkah? Ya, aku memberi saran kepada Liu Ruyan. Nanti kalian sudah lebih besar, kamu dan Chen Han bisa bersama-sama melindungi anak-anak lain yang sepertinya. Liu Ruyan mengangguk serius, berdiri, dan berlari keluar dengan suara, tak-tak. Aku akan memberitahu Chen Han. Selamat tinggal, Direktur. Aku berkata sambil tersenyum, pergilah. Xiaoyan, sebenarnya dalam cerita aslinya, Chen Han adalah orang yang sangat protektif. Bawahan kebanyakan adalah preman gelandangan. Kebanyakan dari mereka tidak punya orang tua. Aku tidak percaya ini hanya kebetulan. Meskipun dalam foto di alur cerita, wajah dengan tanda lahir itu tampak menakutkan, ekspresinya dingin. Sepertinya tidak memiliki perasaan sama sekali. Tapi mungkin, di masa kecilnya, dia juga pernah menginginkan perlindungan seperti ini. Pepatah mengatakan, hal-hal yang dilakukan seseorang setelah dewasa. Itu karena psikologi kompensasi masa kecil,
Aku termenung, setidaknya kali ini. Pasti tidak boleh membiarkan Chen Han kembali ke jalan organisasi hitam. Musim gugur pertama dibukanya kursus, aku mengumumkan sebuah berita. Besok seluruh panti tidak ada kelas, kita akan pergi bersama untuk wisata musim gugur. Tempat wisata musim gugur ditentukan melalui pemilihan demokratis. Diputuskan di kebun binatang. Aku sudah menghubungi beberapa tempat seperti museum sains, museum, kebun raya. Akhirnya kutemukan hanya kebun binatang Nancheng di kota sebelah yang paling cocok. Begitu mendengar anak-anak panti asuhan yang datang berkunjung, Direktur kebun binatang dengan murah hati mengatakan gratis tiket masuk. Bahkan bersedia menanggung biaya makan siang di dalam kebun. Kami hanya perlu membayar biaya transportasi pulang pergi. Aku memeriksa, ternyata kebun binatang Nancheng cukup terkenal karena lingkungannya yang bagus. Hewan-hewan di dalamnya juga sangat cerdas. Direktur kebun binatang Nancheng juga terkenal, pertama karena dia cantik. Kedua karena dia selalu berdedikasi pada kegiatan amal di bidang ekologi dan perlindungan hewan. Karena penasaran, aku dan Xiao Fu bersama-sama mencari foto direktur. Itu adalah wajah yang terlalu muda, terlalu cantik. Xiao Fu tiba-tiba berseru. Ah, aku ingat apa? Tanya Xiao Fu. Dulu aku pernah dengar dari teman-teman, rekan yang pertama kali memberi nama sendiri sebenarnya belum tentu semuanya sistem. Juga tidak sepintar kita. Pokoknya dulu ada yang bernama Xiao Ling, itu sebenarnya sebuah kesadaran. Mampu berkomunikasi dengan segala sesuatu di dunia. Lalu ia memilih inang yang bermarga Ji, dan keluarga Ji pun memiliki kemampuan berkomunikasi dengan hewan. Dan berjanji padanya untuk selalu melindungi hutan dan hewan. Itu adalah janji di antara mereka. Aku melirik nama direktur, jadi dia adalah keturunan keluarga Ji. Xiao Fu terdengar sangat senang. Bertemu rekan? Ya, aku tersenyum dan berkata, kau akan bertemu lebih banyak rekan nanti. Dari pihak kebun binatang Nancheng yang berurusan denganku adalah seorang pemuda, panggilan akrabnya Xiao Wen. Suaranya seperti namanya, lembut dan sabar. Direktur Zhan, jangan khawatir. Pada hari wisata musim gugur kami akan mengurangi penjualan tiket dan juga mengatur staf untuk mendampingi dan menjelaskan. Xiao Fu tiba-tiba berkata. Dia juga memiliki aura Xiao Ling? Tunggu, kenapa tercampur dengan aliran data Xiao Qi? Siapa Xiao Qi? Aku belum sempat bertanya lebih jelas, Xiao Fu sudah menghilang dengan bergumam sendiri. Aku kira dia pergi menghubungi temannya, tapi karena sudah melibatkan sistem-sistem lucu ini, sepertinya kebun binatang Nancheng memang pilihan yang bagus. Aku membalas Xiao Wen. Kalau begitu, maaf merepotkan kalian. Xiao Wen mengirim emotikon tersenyum. Berita tentang wisata musim gugur membuat setiap anak di panti asuhan sangat bersemangat. Setiap hari mereka berdiskusi riuh tentang hewan yang ingin dilihat. An Junchun agak khawatir. Berulang kali mengingatkan mereka tentang hal keamanan, dan dengan teliti merancang handuk kecambah hijau dan bendera wisata musim gugur untuk setiap anak. Bendera ditempelkan di tas kecil mereka. Handuknya berwarna hijau muda, diikatkan di pergelangan tangan anak-anak. Dibentuk menjadi pita kupu-kupu. Di handuk tercetak kontak kami para guru, untuk berjaga-jaga jika mereka tersesat dan tidak tahu cara kembali. Aku membagi lebih dari 20 anak menjadi 4 kelompok. Ketua kelompok dipilih sendiri oleh mereka. Setiap kelompok memiliki bendera kelompok sendiri. Bertanggung jawab menjaga anggota kelompok, memastikan tidak ada yang tertinggal. Ini pertama kalinya mereka pergi keluar. Para ketua kelompok dengan wajah tegang berjanji padaku akan menjaga semua orang dengan baik. Mereka campuran antara antusias dan gugup. Aku menyewa 3 bus. Saat hari baru mulai terang, kami berangkat di tengah tawar yang anak-anak. Kebun binatang Nancheng memang tidak palsu namanya, di mana-mana hijau subur. Xiao Wen adalah seorang pemuda. Berwajah tampan, terlihat sangat muda. Dia mengenakan seragam kerja. Dan menyapa kami, Direktur Zhan, halo semuanya. Aku pemandu hari ini, Wen Weishi. An Junchun sepertinya teringat sesuatu, berbisik di telingaku. Direktur, aku pernah melihatnya di TV sebelumnya. Acara variety yang dia ikuti sangat populer. Setelah aku menyapa Wen Weishi, karena penasaran aku mencari video-videonya di internet. Judul video pertama sangat sensasional. Lihatlah pria perkasa memanggil harimau dengan tangan kosong. Xiao Wen. Ekspresiku sedikit kaku. Wen Weishi yang tampak patuh dan manis, seperti adik tetangga, membawa kami masuk ke area kebun binatang. Lalu dengan ekspresi biasa saja menyapa harimau di samping. Dia berkata pada harimau besar yang menyeringai itu, Fei Fei. Jauhi sedikit, jangan menakuti anak-anak. Harimau itu seolah mengerti apa yang dia katakan. Dengan patuh mundur beberapa langkah, lalu duduk di tanah. Udara hening sejenak. Anak-anak kemudian bersorak dan berteriak, kakak Xiao Wen hebat. Anran mundur selangkah. Mengangkat mata berkilau, menarik ujung bajuku dan berkata, Direktur. Harimau besar tadi mengaum 2 kali. Apakah dia ingin keluar dan bermain dengan kita? Liu Ruyan adalah orang yang bertindak langsung. Dengan penasaran dia bertanya pada Wen Weishi, kakak Xiao Wen, Fei Fei bilang apa? Ekspresi Wen Weishi tiba-tiba agak canggung, tapi tetap tersenyum, dia lapar. Dia tidak sarapan? Sudah makan. Wen Weishi mengusap dahinya, tapi dia lapar lagi. Liu Ruyan bertanya dengan bingung. Kenapa lapar lagi? Chen Han berkomentar, dia benar-benar rakus.
Setelah mengunjungi kebun harimau, kami juga pergi melihat kebun bangau, kebun monyet, dan paviliun burung. Makan siang disiapkan oleh kebun binatang Nanceng. Mereka telah menyiapkan tikar piknik dan camilan di halaman rumput di sebelah akuarium. Di sampingnya ada danau angsa. Anak-anak kecil berpiknik sambil melihat angsa. Semuanya bersenang-senang. Setelah makan siang, anak-anak yang masih belum puas masuk ke akuarium. Kepala panti asuhan mengizinkan kita untuk berinteraksi langsung dengan lumba-lumba dan paus beluga. Liu Ruyan berkata dengan mata berbinar. Kepala panti, lumba-lumba itu sangat lucu. Anran juga sangat bersemangat. Ia menyentuh tanganku. Chen Han berdiri diam di samping, memandangi paus beluga di dalam air. Paus bernama Xiao Bai itu mendekat dengan jinak. Sudut mulutnya yang terangkat alami membuatnya tampak tersenyum terus. Chen Han menatap malaikat tersenyum ini. Setelah ragu-ragu, ia mengulurkan tangan. Xiao Bai menggosokkan hidungnya ke tangannya melalui kaca. Chen Han yang biasanya pendiam, seolah mendapat harta paling berharga di dunia. Mulutnya sedikit terbuka. Akhirnya ia tidak bisa menahan senyum. Xiao Bai berputar-putar beberapa kali di sekitar kaca ini, lalu memiringkan kepalanya. Chen Han ikut memiringkan kepalanya mengikutinya. Aku melihat satu manusia dan satu paus yang bermain dengan sangat gembira, dan aku tidak bisa menahan senyum. An Junjun berdiri di sampingku dan berkata pelan, "Kepala panti. Sungguh indah. Aku belum pernah melihat mereka set bahagia ini. Terus-terusan tinggal di panti asuhan bukanlah pilihan terbaik baginya. Saat mereka lebih besar nanti. Harusnya mereka sudah dikirim untuk bersekolah." An Junjun jelas memiliki sedikit kekhawatiran, tetapi aku berkata dengan ekspresi tenang, "Jangan khawatir. Kebencian yang bisa melukai mereka. Tidak bisa kita lindungi selamanya, tapi ada cara lain. Luka seperti itu hanya akan terasa sakit saat kita sendiri yang mempedulikannya. Jika tidak dipedulikan, maka kita akan menjadi tak terkalahkan." Perjalanan ke kebun binatang sukses besar. Setelah kembali ke panti, anak-anak tanpa perlu didorong, secara sadar menulis catatan mingguan dan mengumpulkannya. Bahkan di pelajaran seni. Semua tanpa sepakat menggambar hewan-hewan di kebun binatang. Melihat mereka terus teringat kebun binatang. Aku langsung mengunduh acara variety dari kebun binatang Nanceng. Setiap akhir pekan memutar satu episode untuk mereka tonton. Kegiatan ini jelas menjadi acara paling populer setiap minggu. Kadang mereka bahkan lupa makan camilan, di akhir pekan duduk berbaris di ruang aktivitas. Setelah duduk, aku dan An Junjun membelikan anak-anak baju musim dingin baru. An Junjun berkata, "Kepala panti. Tahun ini sudah lulus audit tahunan. Tahun depan apakah akan ada anak baru yang masuk? Tidak hanya itu. Tahun depan panti asuhan kita juga akan resmi membuka kualifikasi adopsi." Aku menghela napas lega, ini tidak perlu terburu-buru. Keluarga yang mengadopsi harus disaring dengan baik. An Junjun mengangguk setuju. Panti asuhan Boai tidak besar. Meskipun ada beberapa anak tambahan, paling banyak mungkin hanya belasan. Tidak apa-apa. Beberapa tahun lagi, setelah aku mengajukan dana lebih banyak, kita bisa memperluas. Maka nasi harus suap demi suap. Jalan harus ditempuh langkah demi langkah. Mau makan hotpot? Saat melewati restoran hotpot yang wangi. Aku bertanya. An Junjun terkejut, tapi kita harus kembali. Besok perbaiki menu, makan hotpot kecil. Aku mengedipkan mata padanya. Barang baik harus dibagi bersama. An Junjun menatapku, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat lembut. Matanya sedikit menyipit dan tersenyum. "Kepala panti, kadang aku merasa kamu mirip dengan seseorang yang aku kenal. Di beberapa sisi mirip, di sisi lain tidak." Dia berkata sambil menangkupkan kedua tangan. Menghembuskan napas sangat perlahan. "Saat pertama kali bertemu kamu, aku sempat tertegun. Apakah kamu merindukannya?" Aku berkata, "Saat tahun baru. Kamu bisa pergi menemuinya." Aku memang agak merindukannya. An Junjun mengerutkan hidungnya. Tapi saya malu mengatakan hal seperti itu padanya. Saya menangkap petunjuk. "Apakah dia kerabatmu?" "Dia adalah kakakku." Dia bilang, "Sama sepertimu." Dia juga seorang guru. Saya agak terkejut, tapi sepertinya masuk akal. Hidup seseorang pasti akan menemui satu atau dua hal atau orang yang mengubah dirinya. Tahun baru akan segera tiba. Malam pergantian tahun. Di kota utara turun salju ringan. Saya mengajak anak-anak membuat boneka salju dan perang salju. Semua bersenang-senang. Hanya Liu Ruyan yang diam-diam duduk di tepi tangga, menopang dagu menatap langit. Saya membelikan mereka 3 perlengkapan musim dingin. Dia melepas satu sarung tangan berbulu, lalu menangkap kepingan salju yang jatuh dari langit. Saya kira saya tahu apa yang dia pikirkan. Saya memberitahunya, saat dia lahir juga hari bersalju. Itu adalah pertama kalinya dia bertemu ibunya. Dia mungkin berpikir, setiap kali turun salju, ibunya kembali menemuinya. Tapi dia belum duduk lama, sudah ditarik oleh Chen Han dan Anran masing-masing satu tangan. "Xiaoyan, ayo cepat menggambar di salju." Aku dan Chen Han sudah selesai menggambar, tinggal kamu. Wajah kecil Anran dingin sampai merah merona. Tapi ekspresinya sangat bersemangat. Yang aku gambar adalah rusa kecil, yang Chen Han gambar adalah paus kecil. "Kamu mau menggambar apa?" Liu Ruyan berjongkok dan mulai menggambar. 10 menit kemudian, Anran bertanya dengan bingung, "Apa yang kamu gambar? Ulat bulu? Seperti ayam betina?"
Chen Han memandang lama lalu menyimpulkan. Liu Ruyan yang tadi masih cemberut ingin terlihat keren. Langsung membelalakan matanya, bukan, ini bangau mahkota merah. Oh, bangau. Aku ditarik oleh anak-anak untuk menilai, menahan tawa. Memang bangau, Liu Ruyan. Dalam hatimu pasti kamu pikir gambarku. Seperti bola benang yang ditusuk dua sumpit. Aduh, ketahuan. Sudah, aku mengelus kepala Liu Ruyan. Kepala panti akan menggambar bangau untukmu. Bagaimana? Gadis kecil yang tadinya masih gondok langsung tersenyum senang. Setelah kegiatan di salju selesai, aku menyuruh mereka masuk ke dalam rumah untuk cuci tangan dan muka pakai air hangat, supaya tidak masuk angin. Tahun baru di panti asuhan tidak sepi. Banyak orang datang menjenguk kami. An Junchun juga tidak pulang. Saat ditanya kenapa, dia hanya bilang ini adalah tahun baru pertama yang dia lewati bersama panti asuhan Boai. Dia ingin menemani anak-anak. Kami menempelkan bait, menonton gala tahun baru bersama, bermain game bersama. Lalu bersama-sama membuat permohonan. Aku menyiapkan amplop merah untuk setiap anak, isinya hadiah dan pesan. Bersamaan dengan itu, aku juga menerima 27 lembar kertas berisi permohonan. Mereka masih kecil. Baru jam 9 aku sudah menyuruh mereka tidur. Lalu kembali ke kantor untuk mengurus urusan. Mendekati tengah malam. Bahu dan leherku agak pegal. Saat hendak memijat sendiri, tiba-tiba kekuatan hangat dengan lembut melemaskan ototku. Menghilangkan lelahku. Aku tertegun. Xiao Fu. Tuan rumah, katanya, tinggal 5 menit lagi menuju tahun baru. Iya, kataku. Waktu berlalu begitu cepat. Aku meletakkan pena, diam-diam memandang salju di luar jendela. Lalu aku berdiri. Pergi ke asrama anak-anak, menyelimuti mereka satu persatu. Selamat tahun baru. Lin Xuan, selamat tahun baru. Xiao Fu. Saat Liu Ruyan, An Ran, dan Chen Han berusia 7 tahun, aku mendaftarkan mereka ke SD sebelah. 2 tahun ini. Panti asuhan diperluas sekali. Ada anak baru datang, ada juga yang diadopsi. Yang paling tua tetaplah mereka bertiga. Liu Ruyan dan An Ran sangat populer. Banyak pasangan yang ingin mengadopsi mereka, bahkan ada yang berkecukupan. Tapi mereka berdua tidak mau pergi. Liu Ruyan bilang, aku masih ketua kelas King Miao, tidak bisa pergi. An Ran juga bilang, kalau aku pergi, bagaimana dengan Chen Han dan Xiao Yan? Hari pertama sekolah, saat mereka bertiga keluar dari sekolah, aku dengan tajam menyadari ekspresi An Ran dan Liu Ruyan agak aneh. Sebaliknya Chen Han, masih tetap tenang dan patuh. Menyapaku, kepala panti, melihatku menunggu di pintu gerbang sekolah. Liu Ruyan dan An Ran tertegun, lalu berlari ke arahku. Kepala panti, kenapa kamu datang? Aku melihat mereka berusaha menutupi perasaan, jadi tidak banyak bertanya. Hanya bilang, kalian masih kecil, kalau aku ada waktu pasti akan mengantar jemput. Kepala panti paling baik. An Ran memeluk lenganku. Hari ini pasti ada ayam kecap kola, kan? Aku menggandeng tangannya. Bilang, setiap hari pertama sekolah selalu ada menu itu, masa ya hari ini tidak ada? An Ran bersorak sambil memegang tali tas, lalu merentangkan kedua tangan langsung memelukku. Liu Ruyan dan Chen Han mengikuti di belakangnya, memandangku dengan mata berbinar. Ada juga iga babi saus asam manis dan ikan berlapis ketan. Dengan tangan yang bebas aku mengelus kepala dua gadis kecil itu. Masa iya makanan kesukaan kalian tidak ada? Chen Han tersenyum bibir tipis. Liu Ruyan malah mendongak, tersenyum lebar dan cemerlang padaku. Penampilannya yang cerah sangat berbeda. Dengan foto dalam ingatanku, gerakanku terhenti sesaat. Beberapa saat kemudian, aku dengan lega melengkungkan sudut bibir. Bagaimanapun juga, dia berubah ke arah yang baik. Itulah niat awalku. Sore hari, setelah selesai urusan pekerjaan, aku sedang mempertimbangkan apakah perlu mencari Chen Han untuk bertanya soal hari ini. Saat keluar dari kantor, ku dengar suara dari taman belakang. Aku berjalan ke taman, melihat 3 anak duduk berjajar di pinggir perosotan. Hanya Chen Han yang menghibur mereka. Tidak apa-apa, tapi mereka semua membicarakanmu, kata An Ran dengan kesal. Aku dengar, di panti kita tidak ada yang begitu, kata Liu Ruyan. Semua orang bilang bekas di wajahmu itu keren. Karena Chen Han sendiri Sems juga agak panik. Itu karena? Karena apa? Tanya An Ran. Liu Ruyan mengangkat kepalanya. Jangan khawatir, bicara pelan-pelan. Ya, Xiao Yan. Kamu yang bilang padaku, kepala panti memberitahumu bahwa setiap orang itu berbeda. Chen Han diam sejenak, lalu menopang wajahnya dengan serius. Ada ibu yang tidak mencintai anaknya sendiri. Jadi ada anak-anak yang menganggap bekas di wajahku keren, ada yang menganggap aneh, menakutkan. Itu sama saja, kata An Ran. Aku khawatir kau sedih. Khawatir kau menangis diam-diam. Chen Han menggeleng. Kalian masih ingat? Waktu itu, kepala panti mengajak kita melukis bersama, tanya Liu Ruyan. Waktu yang kita mencorengket di wajah, kepala panti bilang kita bisa menggambar putri, pangeran, satria, iblis kecil, pahlawan, lalu dia menggambarkan topeng untukku, bilang aku sekarang satria topeng. Iya. Hari itu kau sangat populer, semua orang hanya ingin bermain denganmu, ujar An Ran. Chen Han, hari itu kau terlalu keren.
Tapi aku tahu kepala panti ingin memberitahuku. Tidak apa-apa, sambung Chen Han. Awalnya aku merasa diriku jelek. Tapi kepala panti bilang aku anak paling keren. Setelah itu aku tidak pernah merasa jelek lagi. Chen Han paling tua, kata-katanya membuat Anran dan Liu Ruyan sedikit mengerti setengah-setengah. Jadi tidak apa-apa, tidak peduli apa kata anak lain tentangku. Chen Han menatap mereka berdua ke kiri dan kanan. Lagi pula aku masih punya kalian akan membantu menjelaskan. Kepala panti adalah orang yang paling aku sukai. Kalian berdua nomor 2 bersamaan. Aku juga. Iya. Aku juga. Paling suka kepala panti, lalu kalian. Aku berdiri di balik dinding, mendengar percakapan polos mereka, tak bisa menahan diri untuk melamun. Lalu tersenyum kecil. Setelah ketiga anak itu membuat janji kelingking untuk menjadi sahabat selamanya. Aku berdeham pelan lalu berjalan ke taman. Kepala panti. Anak-anak yang kedapatan sembunyi-sembunyi keluar, kaget, berdiri rapi, menunduk patuh. Tapi aku tidak memarahi mereka. Aku hanya membawa mereka kembali ke asrama. Sebelum mengantar mereka masuk, aku berjongkok dan berkata dengan sabar, apapun yang terjadi, kalian bisa memberitahuku. Kalian bisa menyelesaikannya sendiri, tapi yang tidak bisa, kepala panti pasti akan membantu. Melihat aku tidak memarahi mereka karena sembunyi-sembunyi bermain ke taman, wajah tegang Liu Ruyan rileks. Dia pertama menjawab, baik, Lin Xuan. Tingkat kasih sayang Herone penuh. Xiao Fu tiba-tiba bersemangat. Misi selesai. Tepat saat itu, Liu Ruyan bertanya pelan. Kepala panti, apa artinya menaklukkan hati? Aku tertegun, hampir lupa bahwa Xiao Yan bisa membaca pikiran. Suatu hari dia pasti akan tahu kenapa aku datang ke sisinya, dan suatu hari pasti akan tahu. Sejak awal aku telah menerima misi bernama menaklukkan hati. Tapi tidak apa-apa, alis mataku melembut. Artinya, aku harus membuatmu merasakan kepedulian dan cinta dunia ini. Yang ingin aku ajarkan padamu adalah ribuan jenis cinta di dunia. Adalah sesuatu yang hilang darimu dan anak-anak panti asuhan lainnya. Aku ingin memberitahumu, musim semi pasti akan tiba. Kalian yang pernah ditinggalkan di sudut dunia, juga punya hak untuk menikmati sinar matahari, embun, dan angin sepau-sepau. Burung kecil akan berhenti di jendelamu untuk bernyanyi. Kau akan menemukan kebahagiaanmu, dan juga memiliki masa depan yang cerah dan gemilang. Musim semi titip surat untukku. Menceritakan 1000 dongeng dunia manusia padamu. Xiao Yan, aku berharap kau tumbuh dengan damai dan sehat. Ini tidak ada hubungannya dengan misi penaklukan hatiku. Hanya karena, sama seperti banyak anak yang pernah kurawat. Di matamu, aku melihat jejak bintang. Kali ini aku tidak hanya memiliki satu permen. Aku ingin menjadi orang yang membuat permen. Suatu hari, aku berharap kalian anak-anak ini. Semua bisa tahu rasa bintang. Liu Ruyan setengah mengerti, tapi tetap mengulurkan tangan memelukku. Aku juga sayang kepala panti. Aku menepuk kepala gadis kecil itu dengan lembut. Tidak apa-apa. Karena kau sudah mengerti arti cinta. Kau tahu ada 1000 jenis cinta di dunia, maka kau tidak akan mudah menginjak-injak cinta apapun. Anran dan Chen Han juga memelukku dengan lembut. Aku juga sayang kepala panti. Suara kami terdengar ke dalam asrama. Dalam gelap, banyak mata terbuka satu persatu. An Junjun yang baru saja menidurkan anak-anak dipeluk oleh sekelompok anak, mendongak ke arah pintu, melihat sosok yang juga dipeluk erat di sana. Dia tersenyum pasrah dan lembut. Akhirnya, setelah berhasil menidurkan anak-anak yang ramai mengaku sayang lagi, aku dan An Junjun menutup pintu asrama. Di luar, cahaya bulan sedang indah, sinar bulan yang bersih dan terang mengalir di tanah. Bagaikan mutiara yang menggelinding. Lagi setahun baru dimulai, setiap musim dingin di kota utara. Sepertinya akan turun salju. Aku bersandar di jendela, melihat anak-anak bermain dan tertawa di hamparan salju. Tahun ini mereka punya kegiatan baru, ikut guru sains mengamati bentuk kepingan salju. An Junjun melangkah ringan ke sampingku. Izin liburan disetujui, pulanglah. Aku belum menengadah. Sudah berkata, Junjun, sudah lama kau tidak pulang. Tidak perlu, An Junjun menggelengkan kepala, matanya penuh kegembiraan. Direktur, tanggal 2 Imlek nanti, kakakku akan membawa murid-muridnya ke sini. Katanya mau jadi sukarelawan di panti asuhan. Murid? Aku agak terkejut. Berapa umur mereka? Mereka angkatan pertama yang diajar kakakku, sekarang sudah lulus semua. An Junjun melengkungkan alis dan mata. Direktur tenang saja, semuanya sudah sesuai prosedur. Lagi pula kakakku orangnya baik. Dia, si brother kompleks An Junjun berceloteh tanpa henti. Aku tersenyum tanpa berkata. Hanya mengangguk. Sepertinya tahun ini panti asuhan akan ramai lagi. Malam tahun baru, seperti biasa aku membujuk anak-anak tidur, lalu duduk sendirian di kantor. Xiao Fu diam-diam memberiku layanan pijat. Aku berbicara santai seperti ngobrol dengan teman lama. Xiao Fu, kapan kau pergi? Sejak pertama terikat dengannya. Dia sudah bilang bahwa jika aku menyelesaikan misi penaklukan, dia akan mencari inang berikutnya. Sistem mereka juga punya KPI. Xiao Fu bercita-cita menjadi yang paling rajin. Dan saat melihat progresku cepat, dia juga girang. Tapi entah kenapa, setelah tingkat kasih sayang Xiao yang mencapai 100, Xiao Fu hanya senang sebentar. Lalu dia tidak pernah menyebut soal pergi lagi, menemaniku sampai sekarang.
Namun kali ini Xiao Fu tidak seperti biasanya yang diam. Atau bilang, nanti saja, melainkan mendarat pelan di telapak tanganku. Dia jarang muncul dalam wujud ini di depanku. Sebuah bola cahaya lembut, memancarkan sinar redup. Lin Xuan. Xiao Fu yang biasanya kaku terbata-bata, akhirnya mengucapkan kalimat lengkap, aku tidak mau pergi. Aku agak terkejut, tapi juga tidak terlalu. Kenapa? Karena aku punya namaku sendiri. Katanya, namaku Xiao Fu. Aku ingin bersamamu, membangun panti asuhan Boai menjadi lebih baik. Aku diam lama. Dia tampak khawatir. Kau tidak mau? Kau tidak mau aku menemanimu? Tentu saja bukan. Kali ini aku menjawab cepat. Aku hanya sulit menggambarkan perasaanku saat ini. Aku juga sulit menggambarkannya. Dia terdengar sangat senang. Sepertinya aku, seperti teman-temanku, punya sesuatu yang ingin kulakukan. Aku punya nama sendiri dan inang terbaik. Mereka semua senang untukku. Aku juga senang untukmu. Aku mengusap bola cahaya kecil di tanganku. Jika itu keinginanmu, maka di tahun baru ini. Mari kita terus berusaha bersama. Di luar jendela, salju berterbangan, di dalam ruangan, hangat seperti musim semi. Seperti biasa aku keluar kantor untuk menyelimuti anak-anak di asrama. Namun baru membuka pintu, aku terpaku. Di depan pintu kantor tergantung sebuah toples kaca berhiaskan lampu bintang. Di dalamnya penuh dengan kartu-kartu. Kuraih toples itu. Di kartu terbesar, ada tulisan tangan yang kukenal. Bahkan beberapa kata ditulis dengan pinyin, tapi setiap goresan sangat serius. Untuk direktur. Ini dari seluruh anak kelas King Miao. Tapi pintumu terlalu tinggi, jadi kami minta Guru An membantu menggantungnya. Menurut pengamatan kami, direktur suka bintang. Kami tidak punya lampu bulan. Hanya lampu bintang. Tapi Anran bilang dia menggambar bulan untukmu. Setiap tahun direktur merayakan ulang tahun kami semua. Tapi kami tidak tahu kapan ulang tahun direktur. Jadi kami tanya Guru An. Aku tahu ulang tahun direktur jatuh pada hari ketika musim semi tiba. Tapi kami semua harus tidur, jadi tidak bisa mengucapkan selamat ulang tahun malam ini. Kami semua anak baik. Sangat penurut. Direktur, selamat tahun baru. Selamat ulang tahun. Kami semua menulis pesan rahasia. Lo, kau harus menyimpannya dan membacanya sendiri. Seluruh anak kelas King Miao, Liu Ruyan, Anran, Chen Han, Wu Yao. Tanda tangan masing-masing anak tertulis rapi di kartu. Tidak kurang satu pun. Direktur, aku ingat hari aku bertemu ibuku. Saat itu musim dingin. Aku tidak tahu kapan aku bertemu direktur, tapi menurutku itu musim semi. Musim semi adalah musim segala sesuatu bangkit, musim terindah dalam dongeng, juga musim aku bertemu direktur. Aku berikan surat musim semi pertama untuk direktur, karena aku paling sayang direktur. Entah dari mana kembang api dinyalakan. Langit tiba-tiba mekar dengan bunga-bunga gemerlap. Selamat tahun baru, selamat ulang tahun. Lin Xuan, selamat tahun baru. Aku memeluk toples bintang. Membaca surat musim semi ini, aku berkata pelan. Xiao Fu pernah bertanya padaku. Jika suatu hari Liu Ruyan tahu aku datang untuk menaklukkannya, bagaimana jadinya? Saat itu aku sempat berpikir. Katakan padanya tidak apa-apa. Seperti yang aku katakan pada Liu Ruyan, tidak apa-apa. Cinta tidak memiliki harga diri, hanya membedakan benar dan salah. Ada banyak jenis cinta di dunia ini. Bersyarat, tanpa syarat, palsu, nyata, berpura-pura, jujur, tidak diakui, atau meskipun tahu awalnya tidak tulus.